Potato Podcast Grekete Tambo, di mana hobimu, di situ hatimu. Hai, terima kasih sudah mengklik video podcast ini. Don't forget to like, comment, share, subscribe, and press the bell. Don't forget to enjoy this video juga ya. Dan selamat datang lagi di Potato Podcast Grekete Tambo. Ini adalah program dari Komisi Kepemudaan Keuskupan Agung Semarang. Kita bakalan ngobrol barengan banyak OMK dengan hobi-hobi mereka. Dan juga semoga ini bisa jadi inspirasi nih buat kamu yang sedang mencari dan juga mungkin sedang menjalani hobi-hobi tertentu. Dan kita akan ngobrolin tentang diri kita nih. Seiring berjalannya waktu kan kita pasti juga berkembang gitu ya, bertumbuh ya. Mungkin kalau aku banyak berkembangnya ya daripada bertumbuhnya ya. Entah dari segi fisik gitu kan, terus juga mungkin bisa juga dari segi sikap kita dan juga kondisi kita. Kayak contohnya yang awalnya dari SD, terus jadi SMP, terus SMA, terus tiba-tiba udah pakai toga aja kuliah ya, dengan lulus dengan sangat memuaskan gitu ya, 14 semester kan ya, puas banget tuh. Gimana lagi? Nah, kalau untuk hal-hal seperti itu, hal-hal yang memorable kayak gitu emang seharusnya diabadikan. Setuju dong ya, biar nanti suatu saat kalau lihat-lihat Instagram mungkin atau lihat-lihat galeri HP gitu kan, terus kayak throwback, waduh dulu tuh kayak gini ya, atau dulu masih pacaran sama ini ya. Nah, hal-hal kayak gitu bisa diabadikan dari sisi fotografi dan juga videografi. Dan di siang ini kita bakalan ngobrol juga sama OMK yang sedang menjalani hobi di bidang fotografi fotografi dan juga videografi. Ini dia ada Mas Wisnu. Dadah dulu. Selamat siang Sobat Omnivora. Iya. Siang apa malam ini, Say? Pokoknya selamat siang, selamat pagi, selamat malam ya nontonnya. Kapanpun itu ya. Oke, Mas Wisnu apa kabar? Luar biasa baik. Bisa perkenalan dulu nih. Namanya, terus juga dari paroki mana, bisa dikasih Instagramnya, Instagram pribadi dulu ya, jangan promosi dulu ya Pak ya. Nanti ada waktunya promosi, silahkan. Iya, kamera sana ya. Ya, yang ini. Halo teman-teman, nama saya Wisnu, nama lengkapnya Resmitra Wisnu Wardana. Saya dari Solo, OMK Mojosongo, paroki Alusius Mojosongo. Kesibukan sekarang masih menyelesaikan studi. Jadi S1 saya dulu di ISI, kemudian sekarang lanjut di UNS Kajian Budaya. Kemudian ada bisnis di videografi, fotografi. Sebenarnya nggak fokus fotografi sih, tapi sedikit-sedikit lah. Kemudian ada di kuliner juga. Jadi 2 bidang itu sih. Oke, berarti memang ya kuliner juga ya, videografi ya, fotografi. Kalau tadi berarti aku sempat di opening tadi bener ya aku ngomong mendalami fotografi dan videografi juga ya. Kalau dibilang mendalami sih masih belum, hobi ya, Say? Masih hobi-hobi aja gitu kan. Kalau interestnya nih, interestnya kita ngobrolin tentang fotografi dulu mungkin. Kalau ngefoto orang, bukan orang sih, interestnya aja deh, orang atau memang landscape atau memang pemandangan, Say, atau apa tuh? Kalau interestnya Wisnu sendiri? Kalau aku memang lebih ke human interest ya. Jadi memang situasi di sekitar kita aja sih. Ya walaupun kadang-kadang kalau di tempat-tempat yang khususnya tempat wisata ya pasti ya dicari ya view-nya ya. Betul. Tapi alangkah lebih baik kalau ada objek manusianya, objek orangnya. Apalagi di dalam tempat wisata itu, di pemandangan ada pemandangan baru. Oh iya dong. Ada pemandangan lagi. Pasti di zoom ya. Pemandangan dalam pemandangan. Betul. Nanti di Instagram. Kesempatan dalam kesempitan. Betul. Di Instagram dibeginiin ya, di zoom sedalam-dalamnya. Tapi berarti memang lebih sukanya potret orang gitu ya? Iya, lebih ke bisa kalau potret sama landscape kan gayanya ya. Maksudnya kalau stylenya memang ya itu tadi human interest tadi, lebih jadi memotret keadaan di sekitar kita aja sih. Gimana mengatur kepekaan kita di lingkungan kita sekitar aja. Di lingkungan sekitar kita aja. Dalam sekali ya, tumben Anda bener omongannya ya. Kesurupan, Mbak. Oke, kesurupan. Kalau sebenarnya motivasinya mendalami fotografi. Bisa dibilang punya hobi fotografi. Kalau kayak salah satu fotografer yang terkenal banget, Darwis Triadi ya kalau salah. Triadi. Nah, dia katanya memang pertama kali menyukai dunia fotografi itu karena melihat lukisan. Lukisan yang wah kok kelihatan nyata gitu ya. Terus akhirnya dia mendalami itu dunia fotografi. Padahal sebelumnya doi kalau nggak salah pilot ya.
pilot dan sempat keluar. Kalau Mas Wisnu sendiri motivasinya akhirnya oke deh kayaknya hobi ini kayaknya menarik. Oke. Kalau dari awal sih sebenarnya tadi udah saya sebutkan nih, kayak kuliah di S1 itu di seni ya, di ISI Surakarta sih. Saya jurusan etnomusikologi. Nah, kalau dengar kata etnomusikologi itu sebenarnya orang-orang akan berpikir kalau saya sebagai player musik atau penyaji musik atau pengkomposisi atau komposer musik. Padahal itu keliru. Ya tidak sepenuhnya keliru. Memang ada sebagian mata kuliah yang mengajarkan tentang praktek musik. Tapi memang kalau dikomposisikan sekitar 70% itu teori, 30% praktik. Jadi memang di jurusan etnomusikologi arahnya memang ke musik. Tapi kita dibekali dengan pengetahuan jurnalistik. Yes, kemudian sebagai peneliti lapangan, jadi dibekali dengan ilmu-ilmu seputar yaitu kayak gampangannya kalau di istilah jurnalistik ya jadi wartawannya seni gitu ya. Wartawan seni. Jadi kita meliput berbagai macam kesenian, khususnya memang musik tapi tidak melulu seputar musik. Jadi sekitar seni bisa kita liput, dan dari itulah kita dibekali dengan ilmu fotografi, videografi. Jadi memang dulu mata kuliahnya ada semacam itu. Juga di tugas akhir juga membuat film dokumenter juga dulu. Oke. Oh berarti memang dapat ilmunya dari situ ya. Yes. Tapi kalau ada keinginan nggak untuk masuk ke School of Photography gitu kan, banyak tuh sekolah-sekolah fotografi. Darwis Triadi pun juga punya setauku. Ada keinginan untuk ke situ nggak, atau kepengen dulu aja deh? Kepengen pasti ada sih ya. Kalau selama ini memang ilmunya dari YouTube sih. Iya emang semuanya sih. Ada sih emang kebanyakan orang pasti interestnya di YouTube dulu awal-awal nyoba ya, walaupun terus nanti merembet kemana nontonnya ya, Say. Tapi kan seenggaknya. Iya. Kalau sekolah formal sih belum pernah ya, maksudnya kalau sekedar seminar atau workshop itu pernah beberapa gitu kali. Ya? Pernah sih beberapa kali. Kalau formal yang memang mengejar gelar atau ya semacam itulah, itu belum sih. Belum. Tapi kalau ada kesempatan mau ya, Say? Pengen sih kalau ada kesempatan. Apalagi kalau gratis. Nah ya itu, saya juga mau walaupun nggak ada skill sama sekali, akan bisa diasah ya. Yes. Nah kalau ngomongin ini juga kamera. Kan ada beberapa orang kan yang kan kamera tuh setauku aja ya. Itu ada kamera digital dan juga analog gitu kan. Ada beberapa orang yang ngefoto kayaknya lebih mantep kalau pakai analog, kayak Tompi. Tompi itu kan salah satu aktivis analog ya. Dia sangat suka banget dengan karya-karya yang katanya lebih mantep gitu kalau pakai analog. Kalau Wisnu sendiri ada preference gak di situ? Kalau analog memang, jadi uniknya dulu papa saya itu memang menggeluti di bidang fotografi dulu. Jadi memang basicnya pariwisata, di kantornya dulu perhotelan itu pasti bagian dokumentasi Bapak. Jadi di rumah itu kebetulan banyak kamera analog. Nah, tapi sayangnya saya tidak kebagian. Jadi istilahnya sudah rusak gitu loh. Udah rusak. Sebenarnya mungkin bisa ya diservis ya. Tapi kayaknya effortnya mungkin kalau mau ngeluarin duit harganya mungkin hampir sama dengan kamera baru mungkin banget. Ya. Ya analog perawatannya luar biasa. Benar. Jadi mungkin kalau sekarang ya simpelnya aja sih kamera. Masih digital ya. Tapi udah pernah nyoba pakai analog juga nggak? Pernah sih dulu, punya papa juga. Dan hasilnya apakah memang berbeda atau gimana? Ya pasti beda, dan tingkat kesulitannya lebih tinggi ya. Karena manual ya. Bener. Kalau biasanya kalau ada yang jelek dihapus aman gitu kan, kalau yang digital gitu kan. Kayak gitu kan, no, tidak bisa. Apalagi kalau apalagi dicuci iya kan, cuci film ya dulu namanya ya saya. Sekarang tinggal pakai softfile juga udah bisa. Tapi ada beberapa teknologi pun juga sekarang yang katanya dicuci film pun juga bisa dijadiin softfile juga ya. Bisa. Ada banyak ya tuh teknologi yang memang semakin berkembang. Yes. Kalau dalam memilih kamera juga nih, mungkin teman-teman Tambo Mania nih yang mau mencoba untuk masuk ke fotografi juga, ada nggak pemilihan kamera yang
kan agak-agak mehong ya saya ini ya. Kebetulan ya, hobi yang cukup mahal dengan modalnya pun juga mahal. Kalau tipsnya dari Wisnu sendiri untuk yang pengen nyoba nih, gimana dengan kamera kayak gitu, memilih kamera atau modalnya minjem dulu atau gimana? Iya, benar-benar. Sama kayak saya sih, dulu juga modalnya minjem dulu. Minjem dulu dari saudara sendiri atau teman sendiri. Kalau memilih kamera itu sebenarnya tergantung kebutuhan ya. Jadi memang kamera fotografi sendiri, videografi juga sendiri. Tapi semakin kesini, semakin teknologi semakin canggih, ada kamera yang memang kompatibel di dua bidang itu, fotografi dan videografi. Okay. Jadi ya itu tergantung kebutuhan sih. Jadi kalau ya ada kalau istilah Jawa honor gono rupo. Yes. Honor gono rupo. Semakin mahal biasanya speknya juga semakin tinggi juga. Jadi ya. Mungkin malah tahap awal persiapkan budget atau sesuaikan budgetmu dulu. Iya benar. Budget dulu. Sambil latihan ya. Kecuali kalau kamu anak sultan, silahkan. Silahkan beli kamera sesuai dengan keinginan atau hasrat apa ya? Pengennya ya. Iya, itu kan pasti udah ada lah. Kecanda semua bisa. Jadi sesuaikan budgetmu dulu, kemudian kamu pengennya fokus di fotografi atau videografi, itu kan pasti ada spek-speknya sendiri. Nanti bisa dibantu sama salesnya pasti nanti. Kalau nggak paham ya, kalau maksudnya kalau takutnya kan salah pilih atau apa nanti ngobrol aja begitu ya. Kalau saya nyebut merek nanti nak. Oh jangan, nanti dia harus bayar. Iya dong. Oke. Berarti memang sesuai kebutuhan ya. Yes. Berarti kalau untuk foto, video, termasuk untuk syuting juga pasti berbeda ya. Yes. Oke. Berarti kalau untuk kamera-kamera ini yang masih kamera video biasa segera diganti yang kamera syuting ya Romo ya. Jadi memang ada beberapa merek yang juga tergantung stylenya. Enak banget ngomongnya kayak gitu ya, kayak duitnya ngalir aja. Amin ya gitu ya. Amin. Siapa tahu ya dapat sokongan dana lebih begitu kan. Siapa tahu jadi kayak yang saya bilang tadi, beberapa merek itu memang beda-beda style gitu. Jadi memang ada kayak Darwis Triadi, kemudian Rio Motret dan sebagainya itu kadang dia memang fokus pada satu brand. Karena dia udah percaya dari dulu stylenya cocoknya di brand itu. Jadi memang tiap brand punya style sendiri gitu. Jadi mungkin kalau dari stylenya lebih nge-soft atau lebih tajam, lebih kontras saturasinya lebih bisa kelihatan dari brandnya sih. Bisa kelihatan brandnya apa gitu loh. Itu bisa dilihat juga ya. Bisa mungkin yang ngerti kayak gituan ya. Kecuali kalau editingnya udah parah ya. Oh iya benar. Kalau udah pakai filter di Instagram itu udah beda lagi. Oke. Tapi kalau untuk ikut pameran kayak gitu pernah juga nggak? Maksudnya ya sebagai pengunjung dulu nih, sering kunjungin pameran foto gitu nggak? Kalau pameran foto sih jarang ya. Ya beberapa kali pernah sih. Ikut juga pernah, mengunjungi juga pernah. Kalau lomba belum sampai. Oh iya baru mau saya tanyain say, udah di-cut aja. Ya pameran itu juga termasuk lomba sih dulu. Oh iya sih, oke benar. Jadi memang kalau pameran di Solo sih sebenarnya belum terlalu belum terlalu booming ya. Maksudnya gimana ya, atmosfer hobi fotografi di Solo kalau saat ini sudah mulai merangkak naik ya. Kalau dulu belum terlalu sih. Kalau Jogja sih tak akui emang gini. Dari segala sini. Jogja dari mana-mana kan ke Jogja, orang pada foto juga, ada yang mungkin ketemu sama orang Jogja, nikah di Jogja, akhirnya menghasilkan para fotografer di Jogja lainnya ya. Oke, mungkin Solo juga perlu seperti itu yang membutuhkan ya. Bisa. Berarti memang kalau komunitas ikutan komunitas gitu nggak kamu? Ikut sih komunitas. Jadi memang kalau di Solo ada beberapa komunitas ya. Komunitas fotografi sendiri ada street fotografi, kemudian wedding itu ada komunitas sendiri. Oh ada sendiri? Iya wedding ada komunitasnya. Terus kalau aku juga ikut drone, komunitas drone, Solo Drone Fly namanya di Solo ya. Kemudian apalagi ya kalau sejauh ini di Solo kayaknya itu sih. Berarti jadi memang ada beberapa ya. Walaupun di anggota komunitasnya
ada aja orang-orang yang sama gitu loh. Maksudnya, oh Iya, ya yang mungkin ikut Mel komunitas, Gigi. yang ikut komunitas A, ikut komunitas B, termasuk Anda mungkin ya, Say? Iya nggak semua sih. Oh, nggak Aku semua, ikutnya tapi di wedding sama di drone sih. di drone itu tadi ya. Berarti sekarang ini juga emang apa namanya? Aku sering sih apa namanya ketemu sama dia dan dia selalu membawa seperti biasanya kopernya itu seperti kompor untuk ke gunung ya Kak, kebetulan. Itu isinya drone dan lain sebagainya yang biasa dipakai untuk kalau kita bikin acara bareng. Kompor. Kita bikin acara bareng biasanya sama-sama satu panitia gitu bikin acara bareng pasti dokumentasi Wisnu selesai gitu ya. Berarti kalau drone itu pun juga kesulitannya beda nggak sih Wis? Beda sih. Ya ada memang kalau stylenya jelas beda ya. Foto darat sama foto aerial. Aerial itu udara. Itu udara itu pasti tekniknya beda karena memang alatnya juga sudah pasti beda. Kalau di Solo dulu awal ikut drone ya memang awalnya beli untuk hobi aja. Beli untuk hobi. Sombong ya Anda ya. Ya hobi tapi berharapnya menghasilkan gitu loh. Oke, iya. Berharapnya menghasilkan. Pasti propose ke apa namanya? Propose untuk belinya gitu ya. Iya. Ini siapa tahu nanti bisa menghasilkan gitu ya. Padahal Anda pasti membutuhkan hobi itu tadi ya untuk bisa disalurkan. Ya arahnya kan menghasilkan. Kemudian sering berjalannya waktu itu diajak komunitas. Ah ya betul. Itu pasti ada. Nah itu ternyata juga ada regulasi-regulasinya. Jadi ya, benar. drone memang gimana ya alat dokumentasi yang penuh regulasi. Betul. Justru Tapi penuh memang regulasi. Benar. Jadi memang ada area-area tertentu yang tidak boleh didokumentasi dengan drone. Benar. Kalau misalnya ambil contoh paling simpel di keraton, kemudian di bandara pasti. Pasti bandara nggak boleh. Kemudian area-area tertentu sih Di kayak militer juga daerah militer. Yes, militer pasti. Termasuk candi Nah, itu benar. juga ada regulasinya tertentu. Ada izinnya tertentu. Ada izinnya tertentu dan juga ketinggiannya pun juga Yes, ini kan benar diperhitungkan. Sebenarnya kalau nggak salah itu untuk biar nggak mengganggu yang namanya si pesawat-pesawat juga ya, Yes, jalurnya benar pesawat dan sekali, lain sebagainya. ya. Jadi walaupun spek drone-nya itu bisa setinggi 1 kilometer misalnya ya, misalnya 1 kilometer itu, tapi regulasinya hanya mengatur sampai 200 meter, mungkin maksimal 250 lah, karena memang jalur pesawat bisa sampai 500 meter, tergantung jarak dekat dengan bandara dan area kayak muter pesawat lah, jalur pesawat misalnya, jalur seperti pesawat. itu. Jadi belum tentu spek drone-mu tinggi, tapi juga harus memperhatikan area-area tertentu. Betul, karena memang di Indonesia sedang digalakkan hal-hal seperti itu biar sebenarnya aman ya Yes, dua-duanya yeah. begitu, bukannya mengekang, bukan Say. Apalagi sekarang drone kayaknya juga mulai banyak yang murah-murah ya Bener banget, Say. Nah, itu, Mbak. Jadi kayak gini, kalau dulu drone itu hal yang eksklusif ya. Betul, mehong memang Bener. saya akuin. Terus semakin kesini kok semakin menjadi hobi yang menjamur gitu loh, menjamur di mana-mana, bahkan anak kecil juga dibelikan drone, padahal nggak tahu kalau itu regulasinya juga harus seketat itu. Betul. Kadang di keraton, misalnya kita mau dokumentasi keraton, nggak tahu tiba-tiba disemprit sama abdi dalamnya, Iya. itu juga bisa. Terus jadi ada etikanya, sama kayak jurnalistik ya, etika jurnalistik juga, ini juga etika drone. Terlalu tinggi nggak boleh, terlalu rendah juga nggak boleh. Betul. Di konser juga termasuk begitu. Yes. Terlalu dekat dengan panggung itu nggak boleh, karena Nyamplok ya Say. iya, jadi nyampluknya itu kadang di out of control. Oh gitu. Iya, jadi karena drone itu pakai sinyal, aku juga nggak tahu sih sinyalnya apa ya, tapi itu kayak menyedot elektromagnetik, saya nggak tahu sih ya. Itu yang akan berpengaruh ya. benar. Jadi Oke. walaupun kita pengennya mundur, tahu-tahu maju sendiri gitu bisa. Jadi ada beberapa kejadian memang kena artisnya atau kena krunya, itu sampai lecet atau bahkan sampai sobek. Bener. Beberapa kali pernah. Jadi Padahal memang juga iya, bisa dibayangin kita lagi mainan HP jatuh aja sakitnya kayak gitu, gimana kena drone yang bisa terbang ya, yang tiba-tiba kesamplok gitu kan juga lumayan gitu. baling-balingnya itu yang Baling-baling bambu itu tadi ya Kak ya. Oke, baik lagi ke fotografi. Kalau fotografer idola ada nggak nih? Sejauh ini ya Darwis sih ya. Masih Darwis Triadi masih ya. Darwis. Tapi emang keren banget sih dia. Iya, kalau video ada sih komunitas di apa namanya di Bandung sih, Taraka,
Ataraka namanya. Di IG ada sih. Dia memang spesialisnya wedding sih. Saya suka stylenya aja sih, sedikit kontras tapi soft gitu. Oke. Berarti mulai di situ terus kayak apa namanya mulai ya lihat-lihat, siapa tahu kalau bisa apa namanya terinspirasi dari sudut pengambilan angle-nya begitu ya Kak ya, atau mungkin filter dan lain sebagainya begitu. Darwis tidak, dia emang keren banget sih, tapi diakuin banget. Oke, baiklah. Nah, kalau ada beberapa apa namanya ke videografi dulu. Videografi dulu juga berarti kalau Wisnu lebih condong ke videografi daripada fotografi. Iya, benar sekali Mbak. Jadi yang saya katakan tadi, jadi kalau fotografi itu memang videografi basicnya memang fotografi ya, karena harus belajar komposisi dan angle dan sebagainya. Jadi kalau sekarang saya memang fokusnya di videografi karena jalan makan saya beberapa tahun terakhir itu di sendoknya di situ ya kebetulan ya, bener. Yang bisa memberi makan di situ ya kebetulan bener, ya. Okay. Jadi memang beberapa tahun terakhir memang fokusnya di wedding, kemudian di apa namanya kayak event, terus company profile juga. Jadi fokusnya di videografi sih. Itu awalnya juga dari drone juga sih sebenarnya. Jadi dari tahun 2017 itu 2016 atau 17 ya lupa aku. Kayaknya 16 akhir sih. Itu beli drone, kemudian ya ikut komunitas, terus lama-lama ya itu berkembangnya jadi videographer ke wedding itu sih. Ke wedding ya. Lumayan juga karena memang sekarang ini banyak banget yang pakai drone juga sih untuk wedding-weddingnya. Jadi emang dilihat dari shoot dari semi atas kelihatan gerejanya itu kayak manis banget, jadi pengen nikah say. Kebetulan aku waktu itu sudah sempat tanya price list ya. Bisa loh ini di follow up lagi juga boleh loh. Tapi kebetulan karena lagi pandemi jadi agak diundur ya say. Sempet nanyain price list paling enggak ya. Paling enggak saya udah sampai situ. Pemanasannya gitu. Pemanasan. Udah tahu nih mau sampai mana tabungannya ya. Kalau videografi sama fotografi, tingkat kesulitannya. Kalau versi kamu, personal opinion, nggak ada yang salah nih. Kalau menurut kamu, gimana ya? Lebih susah. Saya takut salah bicara ini. Nah iya makanya personal opinion kan tidak ada yang salah ya. Kalau menurut kamu gimana? Kalau sejauh ini memang mungkin lebih ke fotografi malah ya. Yang susah ya? Kalau fotografi itu gimana caranya? Ya dua-duanya susah sih, sama-sama. Tergantung di mana itu sih tempatnya ya. Jadi kalau kita misalnya dalam suatu acara event, itu pastikan kita ngejarnya momen. Betul. Ngejarnya momen. Bagaimana kita peka dengan situasi, belajar dengan pengalaman. Jadi pengalaman itu paling berharga ya. Jadi misalnya kalau wedding, kita ambil di misalnya di pemberkatan di gereja ya. Itu gimana caranya kita nggak boleh ketinggalan momen. Misalnya kalau pas baca janji berkat, janji perkawinan, cincin lah, kemudian Alkitab dan sebagainya, itu gimana kita ambil posisi yang kira-kira nggak bakal ketutupan sama orang-orang di sekitar itu, terutama mantennya dan juga romonya. Betul. Jadi kadang kan agak ngeselin ya. Jadi kadang ada keluarga misalnya itu tiba-tiba nyerobot. Nyerobot di depan kamera. Bener banget. Nah itu padahal aduh. Yang begini ya kalau ini ya kan, kalau video kan dia. Bener. Tiba-tiba membuat bayangan-bayangan tertentu gitu ya. Apalagi kalau seumpama lagi mendung posisinya, gerejanya nggak begitu terang, lampunya itu terus tiba-tiba ada orang yang begini. Wah, mau ngomel keluarga ya Kak ya. Mau gimana lagi? Iya, tiba-tiba kan aduh padahal itu momen penting banget. Nah, jadi kalau wedding saranku sih minimal 2 orang sih yang videografernya ya. Jadi dari 2 angle, itu satu sisi kalau jaga nih, kalau misalnya satu tiba-tiba keserobot keserobot ya? Itu keluarga atau kerabat lah misalnya. Ya itu bisa tertolong oleh angle lainnya. Jadi memang sebenarnya antusias mereka ya dengan pernikahan seseorang, pernikahan anggota keluarganya, tapi ya mungkin antusiasnya agak sedikit dikurangi ya. Biarkan para apa namanya dokumenter ini dokumentasi yang mendokumentasikan apa sih pokoknya intinya itulah ya. Jadi percayakan saja nanti lihat hasil akhirnya. Bener banget. Mungkin bisa juga dibilang kalau aku pribadi ya, fotografi bisa lebih susah karena dalam sebuah foto kita
bisa menggambarkan banyak hal gitu loh. Yang benar-benar mungkin kalau video kan kalau pengen kelihatan senyum, ibaratnya pengen suasananya bahagia ya tinggal senyum terus itu bisa mungkin ya. Tapi kalau dalam sebuah foto harus kelihatan suasananya, itu pressure-nya di situ kali ya. Iya benar. Jadi bagaimana kepekaan kita jadi kembali ke kepekaan kita menangkap momen itu sih. Nyari-nyari momen itu tadi ya. Walaupun dalam situasi tertentu kita bisa mendirect ya. Mendirect model atau objek, misalnya kalau event-event tertentu, aduh belum dapat nih, ulangi lagi misalnya kasih cincin, udah masuk nih. Udah masuk, kita minta tolong ya. Minta tolong itu tadi kebetulan baru rehearsal gitu ya. Itu tadi masih GR, gladi bersihnya ya itu tadi. Mari kita ulangi begitu ya. Baiklah. Jadi di situasi tertentu bisa sih. Tapi kalau momen-momen yang mungkin acara formal dinas atau mungkin apa ya, yang penting-penting lah pokoknya kepresidenan atau mungkin lah kementerian itu kadang nggak memungkinkan untuk kita ulang. Nah itu harus fotografi harus mungkin kalau diulang pun juga feel-nya beda ya, kayak lagi nangis gitu pas lagi menikah nangis kok tiba-tiba itu tadi saya nggak dapat air matanya Mbak, bisa diulangi. Itu kan juga nggak mungkin ya. Ekspresinya udah beda pasti. Bener, ekspresinya udah beda. Jadi memang harus peka, harus mau nggak mau harus ngerti kapan momennya ya. Jadi istilahnya jadi cenayang momen gitu. Cenayang momen bener. Kita udah tahu stepnya habis ini kayak gini kita harus menempatannya posisi di sini kita harus sudah memperhitungkan di awal gitu. Benar. Kalau hal yang baru-baru ini aku adore banget adalah foto-foto tentang foto-foto produk yang kayaknya bisa keren banget, kayak yang cuman pisang goreng aja bisa kayak pisang goreng yang bener-bener menggiurkan, menggiurkan banget gitu loh, yang bener-bener coklatnya oke banget, walaupun mungkin coklatnya coklat yang koin begitu ya, tapi bisa terlihat menggiurkan banget. Kalau Wisnu pernah nyoba nggak foto-foto produk? Kalau sebenarnya saya nggak fokus di situ ya, tapi memang beberapa kali pernah nyoba sih, iseng-iseng aja sih, juga belajar dari temen. Jadi ada temen yang udah expert juga di Solo, dan kebetulan saya juga minta tolong beliau untuk memfotokan produk saya. Jadi sedikit-sedikit saya juga belajar. Jadi intinya kalau food fotografi itu memang objeknya diem. Iya, nggak bisa senyum gitu ya. Nggak bisa senyum, nggak ekspresif, nggak bisa kita direct. Jadi justru itu malah tingkat kesulitannya juga ada tantangan tersendiri gitu. Jadi ada teknik tersendiri ya. Jadi gimana kita mengatur komposisi, berambangnya yang gini, lomboknya yang gini, biar nggak ketutupan cahaya, itu ada teknik tersendiri sih. Apalagi selama masa pandemi kemarin kan Wisnu juga sempat jualan abon salem ya, kebetulan ya. Wih, malah iklan nih. Iya. Ada apa-apa. Kita selundup-selundupan ya. Siap. Ada jengkol juga. Oh iya, ada jengkol juga. Sempat jualan abon salem kemarin pun. Itu juga foto sendiri ya produknya ya, Wis ya. Foto sendiri. Nanti bisa dilihatin deh, ada yang produknya yang abon salem. Itu kayak salemnya tuh salem banget gak sih? Salem banget. Salem damai banget gitu. Ikannya tuh ikan banget gitu. Ikan banget benar-benar. Dan juga Wisnu sendiri punya produk kuliner juga ya. Iya. Yang memang juga itu juga menentukan, apalagi produk kulinernya juga ini kan. Es ya, Say? Yes. Es juga yang kayaknya memang harus kelihatan seger. Iya kan? Kalau es nggak kelihatan seger di foto, yang mau beli malas, apalagi baru juga kan. Gimana caranya buat es itu kemeringet gitu. Kemeringet. Jadi tertarik. Jangan kita yang kemeringet malah kita nggak tertarik. Benar. Kalau produk terakhir saya itu memang es durian ya, es durian sama es coklat itu promosi meneh. Oh iya. Nanti bisa diedit. Kasihan dia udah selundupan promosi diedit. Sisan, Mbak. Enggak apa-apa ya, kita mendukung produk-produk UMK ya, kebetulan ya, nanti tinggal bayar. UMKM. UMKM bener banget. Jadi pertanyaannya apa, Mbak? Nah, pertanyaannya tadi food product sih kebetulan ya. Berarti kalau untuk yang di produknya Wisnu sendiri yang es itu pun juga tantangannya juga kalau yang produk kamu itu masih teman kamu itu tadi ya? Apanya? Yang ngefotonya? Iya, masih teman saya. Jadi memang aku kalau di foto terakhir itu memang
asisten ya, bisa dibilang asisten ya, sekalian belajar gitu sih. Bener. Jadi belajar magang kan, ya, Say? magang bener. Magang untuk produk sendiri ya kira-kira. Jadi memang nggak semudah yang kita kira gitu loh. Jadi memang komposisinya harus diperhatikan. Jadi kalau bisa memang nggak ada bayangan, ya memang ada foto-foto tertentu yang mengharuskan ada kelihatan tekstur bahan-bahannya gitu. Jadi memang kalau cahayanya dari sisi kanan, jadi ada bayangan yang harus kita tampilkan untuk memberikan sisi penasaran gitu. Nah, tapi juga ada yang kita harus mengambil full, jadi nggak ada bayangan sama sekali. Jadi cahayanya harus seimbang gitu. Bener, karena dalam satu foto itu ibaratnya persuasif ya. Yes. Gimana kita harus membuat orang ingin mencicipi kayak coba aku gitu loh di fotonya tuh kan, seakan-akan apapun jenis makanannya atau mungkin produknya, nggak harus makanan sih, kayak bisa yang produk sepatu dan lain sebagainya ya. Nanti kita akan tampilin yang punya Wisnu yang terbaru itu tadi untuk foto produknya. Siapa tahu tertarik juga ya Wis ya, kan bisa kan? Lumayan ya. Kebetulan buka di Jogja juga. Oh, buka di Jogja juga. Berarti cabangnya Solo, Jogja ya kebetulan ya. Jadi bisa dicoba juga. Oke, kalau melanglang buana di wedding videografi ya berarti ya. Dan juga seperti yang aku bilang kemarin, aku sempat tanya press listnya juga ya. Berarti kalau selama masa pandemi ini terus gimana Wis? Apakah memang karena kan masih banyak juga yang melakukan let's say pernikahan yang katanya package-nya itu sah dulu ya biasanya kan, sah aja dulu kayak gitu tanpa resepsi. Itu berarti sama masa pandemi ini gimana dunia fotografi dan videografi, terutama wedding juga nih yang kamu kan sering menggelutinya di bidang itu. Jadi memang beberapa job tim saya itu di awal-awal pandemi beberapa memang di cancel. Di cancel dalam arti mundur. Betul. bukan nggak jadi, nikahnya nggak jadi. Jadi ditunda ya. Ditunda. Jadi kalau di bulan pandemi Maret, April, Mei, Juni itu benar-benar kosong. Iya benar-benar takut ya orang-orang Masian. Baru ada lagi Juli, Agustus. Nah itu pun paketnya syah dulu. Jadi pemberkatan dulu atau akad dulu. Oke. Jadi memang nggak pakai resepsi karena kita tahu protokol kesehatannya harus ketat ya. Betul. Ya walaupun di Agustus kemarin sudah ada beberapa job resepsi kecil-kecilan sih biasanya, benar-benar tamunya terbatas banget ya. Mungkin 1/5 dari undangan yang datang. Betul. Benar-benar cuma keluarga dekat, sedekat-dekatnya dekat gitu. Yes. Jadi kalau akhir-akhir ini udah mulai agak normal ya. Mungkin ke depan juga semakin banyak tamunya, tapi juga kayaknya akhir-akhirnya juga naik lagi kan grafiknya COVID. Nggak tahu nanti arahnya ke depan gimana. Iya benar. Jadi itu kamu yang mau menikah pun juga kebijakan kamu juga ketika memang mau mencari untuk demi keselamatan bersama ya, dan keamanan bersama. Jadi bikin acaranya juga harus membatasi orangnya gitu. Tetap mengabadikan momen juga bersama dengan Wisnu Fotografi. Waduh, emang ada namanya ya. Rio Motret kali itu juga Wisnu Motret bisa ya. Jadi juga perhatikan itu sih protokol kesehatan. Jadi kadang pasti ada kayak misalnya kalau di kampung ya Hansip, kemudian Babinsa dan lain pasti datang untuk memantau itu. Jadi memang bagaimana protokol kesehatannya jalan apa enggak. Walaupun di pelaminan pasti nggak boleh foto pakai masker. Iya gimana ya? Masa foto untuk momen seumur hidup foto mukanya ketutupan, nggak kelihatan ya, kayak ini tuh mungkin anaknya nanyain ini mama sama papa kan kayak gitu kan, nggak seru ya kalau ternyata berbentukannya berbeda sekarang begitu setelah anak sekian gitu. Jadi mungkin memang ada beberapa yang foto di altarnya ya udah copot maskernya cuman ketika foto aja gitu ya. Bener. Selama prosesinya masih pakai masker dan lain sebagainya. Mungkin ada yang seperti itu. Oke, kita challenge Wisnu ya. Ini dia challenge-nya. Kita akan men-challenge Wisnu untuk memfoto secara on the spot. Nanti kita akan tampilkan hasilnya pakai handphone aja ya, karena kita nggak mau repot kebetulan. Jadi pakai handphone aja, dan sudah difasilitasi handphone dari Komkep. Benar sekali, terima kasih Komkep. Iya, nah itu juga kebetulan giveaway. Terima kasih. Bisa kena omel kalau sampai di giveaway ya. Oke, bisa difoto terserah mau kayak gimana. Apakah saya harus senyum atau gimana? Gitu ya. Iya. Saya di sini atau di mana ya? Bentar. Iya, di situ juga boleh, di mana juga boleh, terserah.
Boleh. Iya. Nggak apa-apa. Nanti kita akan ganti ini. Ada akunya nggak? Apa? Ada akunya nggak nih? Ada dong. Oh ada akunya ternyata ya. Karena Wisnu jauh dari mic, jadi saya yang akan mengatakan apa yang dia katakan ya. Nanti akan kita tampilkan hasilnya gitu, biar kelihatan kayak seru gitu ya. Kamu agak kesini bisa nggak, Wis? Nah, biar nggak nutupin saya, kan saya juga butuh dokumentasi dari sana. Oke, bisa di shoot ya. Gimana? Aku harus senyum atau harus gimana? Senyum diam-diam. Oke, 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Jadi kayak gini misalnya ya, simpelnya. Nah, cakep loh aku. Emang dasarnya aku cakep sih. Jadi aku ambil komposisinya kan fokusku di Agatha sama di Potato. Jadi memang kalau di komposisi fotografi ada namanya rule of thirds. Rule of thirds itu apa namanya? Apa ya? Rule itu apa ya? Rule apa? Aturan ya. Enggak usah pakai kayak gitu dong. Kalau tiba-tiba ngeblank. Rule of apa, Pak? Rule of thirds. Third. Oh ya. Tiga, Oh ya. aturan sepertiga ya, itulah simpelnya. Jadi aku ambilnya gini, misalnya aku fokusnya di Agatha sama di Potato. Ini mata kita akan pertama tertuju itu di dua fokus ini karena saya meletakkannya di jadi rule of thirds kayak gini sih. Misalnya saya back ya, bentar, backnya gimana? Mana ini? Bentar, backnya mana ini? Ini, sorry. Misalnya gini ya, ini kan ada garis-garis ini, horizontal sama vertikal. Kalau nemuin HP kan biasanya gitu ya di kamera ya. Jadi kita menempatkan objek di titik antara 4 ini, 1, 2, 3, 4. Nah, ini adalah fokus mata kita tertuju. Jadi fokus mata pada umumnya sih. Walaupun ada teknik fotografi tertentu yang memang di center. Jadi kalau tadi ini hasilnya seperti ini, jadi saya menempatkan titiknya di atas ini, mukanya si Agatha, kemudian di titik yang sebelah sini Potato. Jadi fokusnya di dua ini. Sedangkan lainnya adalah space untuk mendukung dua ini sih. Oke. Itu yang simpelnya seperti itu ya sebenarnya. Ada lagi teknik-teknik lain tergantung kebutuhan dan situasi kondisi. Betul. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu dong. Kita tepuk tangan berdua nggak ada siapa-siapa ya. Kan lagi pandemi saya nggak bisa rame. Oke. Berarti itu tadi yang bisa, semoga itu juga bisa jadi informasi nih untuk kamu ya Tambomania yang mau mencoba ngambil foto kayak biar kelihatan estetik gitu kan, kalau orang-orang kan sekarang kan butuhnya estetik ya kan, butuhnya yang estetik yang oke gitu, ditaruh di feeds yang like-nya banyak gitu ya. Oke. Nah, untuk penutupnya nih Wisnu bisa mengencourage atau juga memberikan semangat dan motivasi kepada Tambomania yang mungkin memang sekarang ini lagi mencoba menggeluti di bidang fotografi atau mungkin merasa kayak minder, aduh kayaknya aku emang nggak punya skill dan lain sebagainya, tapi pengen nih jadi fotografer atau pengen mencoba di dunia fotografi, bisa nih di kamera yang ini. Selamat siang teman-teman. Jadi kalau dari saya sih apapun hobimu ya tekunilah dan coba terus sampai kamu harapannya sih nggak bosen ya, sampai kamu menemukan titik kepuasan untuk membuat orang lain di sekitarmu bahagia gitu ya. Jadi jangan hanya puas di diri sendiri tapi juga di orang lain. Memang dua fokusnya di itu sih. Jadi bahagia diri sendiri dan juga orang lain. Bagaimana hobimu buat bahagia diri sendiri dan orang lain. Percuma kalau kamu tidak membahagiakan orang lain, cuma puas di diri sendiri, atau sebaliknya hobimu untuk membahagiakan orang lain tapi kamu sendiri tidak puas. Jadi intinya apapun hobimu, tekunilah sampai membuat dua fokus itu bahagia gitu sih. Oke, tepuk tangan. Kayak motivasi ya kebetulan ya. Motivasi. Iya kan? Ya tadi Bang saya mintanya motivasi sih, memang benar. Agak salah ya. Oke, pokoknya yang penting untuk kamu yang sedang menjalani hobi yang yang dunia fotografi, pokoknya jangan cepat menyerah ya Wis ya.
gagal Coba itu terus, biasa. Coba terus dan juga good luck. Nanti semuanya akan mencoba dengan alat seadanya dulu. Mungkin kalau dari handphone juga ya udah ya. Iya, Start apalagi from sekarang makin handphone. canggih kan. Bener, HP udah sekarang keren-keren banget ya. Yes. Terima kasih banyak Wisnu untuk Sama-sama. waktunya. Nanti bisa cek di bawah ini ada Instagramnya Wisnu dan juga Instagramnya. Tadi lupa nyebutin ya. Instagramnya nanti bisa dicek di bawah ya, ditaruh di sini sekarang. Iya. Dan juga nanti bisa dicek Instagram yang lainnya. Bisa cek Instagramnya Wisnu di bisnisnya dia juga ada. Kalau mau nge-DM mau butuh jasanya dia juga bisa ya Wis ya. Amin. Amin sama masa pandemi. Yang penting protokol kesehatannya aman ya Kak ya. Yang penting itu. Dan juga untuk kamu yang mau ngobrol-ngobrol juga sharing tentang hobi kamu bisa kirim di email bawah ini, kasih tahu tentang diri kamu dan juga cerita singkat tentang hobi kamu seperti apa ya. Jangan lupa untuk di like, di share dan juga di komen pengennya ngobrolin atau men-challenge apalagi bisa langsung aja di bawah ini. Terima kasih yang udah selalu nonton semuanya. Terima kasih, jangan lupa untuk follow Instagramnya di @tambojentera.muda kalau nggak salah, atau tambo.jentera muda, intinya seperti itu ya di bawah ini. Terima kasih, jaga kesehatan, sarangeo berkah dalam. Potato Podcast Gregete Tambo.